saya Miss Dini. Salam kenal semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya baik ya. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Iya, kita hari ini mau belajar pecahan. Macam-macam pecahan. Kira-kira apa saja ya macam-macam pecahan? 4 macam pecahan. Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga pecahan bentuk desimal. Dan yang terakhir pecahan bentuk persen. Contoh pecahan biasa yaitu 2/5, 4/12, dan 10/12. Contoh pecahan campuran yaitu 2/4, 2/3/6, dan 3/1/5. Dan contoh pecahan desimal yaitu 0,56, 1,72, dan 12,5. Sedangkan untuk contoh pecahan berbentuk persen yaitu 25%, 50%, dan 12%. Pecahan itu apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, misalnya 2/5. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah kotak atau kolom yang berjumlah berapa? Iya, berjumlah 5. Kemudian, 2 kotak dari 5 kolom tersebut kita arsir. Nah, jika dituliskan ke dalam pecahan, jadi berapa? Hayo. Iya, jadi 2/5. Mengapa 2/5 ya? Karena 2 itu merupakan dari daerah yang diarsir, sedangkan 5 berasal dari kolom keseluruhannya. Nah, dari 2/5 tersebut, mana yang menjadi pembilang? Iya, 2 itu adalah pembilang, sedangkan 5 adalah penyebut. Contoh nih, berapa hasil dari penjumlahan 10/12 ditambah 4/12? Dari pernyataan tersebut dinyatakan penjumlahan 2 pecahan yang penyebutnya sama, yaitu 12. Saat menjumlahkan pecahan, kita menjumlahkan pembilangnya dan membiarkan penyebutnya tetap sama. Dalam hal ini, jumlah pembilangnya adalah 10 tambah 4 sama dengan 14. Dan penyebutnya tetap 12. Jadi berapa ya hasilnya? Hasil penjumlahannya adalah 14/12. Nah, kita umpamakan dengan sebuah makanan berupa, ayo makanan apa ini? Iya, namanya pizza. Pizza ini dipotong menjadi 8 bagian. Jumlah dari semua potongan pizza dinamakan penyebut. Artinya penyebutnya adalah 8. Kemudian pizza tersebut dimakan 3 potong bagian. Nah, ayo siapa yang tahu cara menuliskan pecahan pizza tersebut gimana? Iya, pecahan dari pizza tersebut adalah 3/8. Kenapa ya bisa 3/8? Karena 3 adalah bagian yang sudah dimakan, sedangkan 8 adalah keseluruhan pizza sebelumnya. Dan 3 di dalam pecahan disebut pembilang. Sedangkan 8 disebut, ayo siapa yang tahu? Iya, penyebut.
Itulah yang dinamakan pembilang dan penyebut. Yuk simak cerita yang satu ini. Ibu membeli satu buah berupa, buah apa ini ya? Iya, buah semangka. Kemudian buah semangka tersebut dipotong menjadi 6 bagian untuk dimakan oleh Ani, Siti, dan Ika. Agar sama rata, setiap orang mendapatkan masing-masing 2 potongan semangka. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan, masing-masing dapat berapa ya? Iya, bentuk pecahan Ani, Siti, dan Ika sama, yaitu 2/6. Maka dari itu, pecahan diartikan sebagai bagian dari 1 unit. Oke, sekarang kita masuk ke pecahan berbeda penyebut. Nah, ada cerita nih. Tolong didengarkan ya semuanya. Ada seorang anak yang bernama Aji. Dimintai tolong oleh ibunya untuk berbelanja ke warung. Aji membeli telur sebanyak 3/4 kg. Ternyata waktu ibu menggunakan semua telur itu untuk membuat kue, telurnya tidak cukup. Akhirnya Aji membeli telur lagi sebanyak 1/2 kg. Jadi berapa banyak telur yang telah dibeli Aji? Yuk kita simak bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita ketahui pembelian telur pertama 3/4 kg. Kemudian pembelian telur kedua 1/2 kg. Nah, untuk menentukan banyak telur yang Aji beli dirumuskan dengan banyaknya telur pembelian pertama ditambah banyaknya telur pembelian kedua. Jadi di sini kita tulis banyaknya telur yang telah Aji beli itu sama dengan 3/4 kg ditambah 1/2 kg. Karena penyebut mereka belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya kita akan gunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita akan mencari KPK dari 4 dan 2. Baik, kita tentukan terlebih dahulu kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat KPK-nya yaitu 4 dan 8. Nah, untuk kelipatan persekutuannya kita ambil dari kelipatan yang terkecil. Itu berarti adalah 4. Maka dari itu KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, berarti sudah sama nih penyebutnya 4. Selanjutnya cara mencari pembilangnya yaitu yang pertama 4 dibagi 4, yaitu 1. Setelah itu 1 dikalikan ke 3, jadi jawabannya 3. Dan begitu juga seterusnya, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2, dikali 1 menjadi 2. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan aja 2 pembilang tersebut, yaitu 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? Iya, 5. Penyebutnya itu tetap 4. Nah, dapatlah hasil dari penjumlahan 3/4 tambah 1/2 adalah 5/4. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini yaitu bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang menyatakan bagian dari suatu hal yang dinyatakan dengan A per B, di mana A sama dengan pembilang, sedangkan B sama dengan penyebut, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Terima kasih semuanya.